Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan keajaiban dirimu dan keajaiban yang akan datang. Kira-kira keajaiban seperti apa yang akan datang berdasarkan keajaiban dirimu yang sudah ada, yang sering kalian alami. Mari kita kepo. Oke, mohon disesuaikan ya, karena ini lagi general reading, jadi nggak bisa semuanya resonate di kalian ya. Kalau ingin resonate di diri sendiri, tinggal konsultasi pribadi aja. Cek energi kalian secara pribadi. Masalah si pribadi apapun aman di sini ya. Jadi nggak usah sungkan ya. Oke. Untuk konsultasi pribadinya sendiri berbiaya ya. Nanti kontak saya, nomor WhatsApp yang ada di atas layar video ini. Tanya-tanya aja. Harganya sesuaikan dengan budget. Ya, sesuai kemampuan aja. Oke. Kita lihat, kita minta dulu bantuan dari toples ajaib ya. Tolong berikan saya, dari alam semesta berikan saya 3 kartu untuk menggambarkan tentang keajaiban yang ada pada diri orang-orang yang sedang menonton video saya ini, dan keajaiban apa saja yang akan datang kepada mereka. Ada 3 ya. Di sini ada mentari pagi. Berbahagialah di kakimu sendiri dan subur makmur bahagia. Wah. Keajaibannya yang ada dalam dirimu adalah saya lihat kamu tuh mampu berjuang meskipun sudah di titik terendah, kamu masih tetap punya semangat. Semangat kamu tuh luar biasa ya, walaupun sudah di titik terendah, semangat kamu nggak pudar-pudar gitu. Aneh ya. Kalau orang lain kan udah pada tepar ya, tapi kok kamu kuat banget menghadapi hidup ini. Padahal udah di titik limit kesabaran, di batas kesabaran manusia normal, dan emang udah di titik terendah sekali gitu kan. Tapi kamu kok bisa ya sekuat itu, masih ada masih semangat gitu. Semangat banget malah. Ini lampunya kok di belakang saya soalnya. Jadi kamu semangat tuh gak pernah mati. Ya, itu yang bikin orang heran sama kalian. Dan kalian tuh kok pemaaf banget, dan tuh suka menawarkan kebaikan, hal-hal baik. Kalau kamu punya lebih, kamu selalu berbagi. Anehnya dan ajaibnya, walaupun orang salah, kamu yang minta maaf. Kalau terjadi sesuatu argumen atau salah paham, padahal jelas-jelas orang itu salah, kok kamu yang minta maaf. Aneh gak sih? Dan saya lihat kamu tuh banyak hal-hal baik yang terjadi padamu, hal-hal mustahil yang terjadi padamu, seperti misalnya kayak ada aja orang yang datang padamu yang memberikan sesuatu yang berbentuk keberuntungan gitu. Maksudnya ada yang menawarkan pekerjaan, ada aja yang percaya sama kamu, ada aja yang mau mempercayakan kayak perihal materi, perihal ya karir gitu kan, kayak kamu dapat posisi terus gitu, kamu selalu dapat posisi yang baik, kamu selalu dipercaya, kayak kamu selalu aja rezekinya tuh kok walaupun di titik terendah sekalipun, kayak tiba-tiba ada yang datang ya, menjadi pahlawan buat kamu. Padahal kamu tuh kalau sudah orang-orang kalau sudah di titik rendah, berarti kan gak ada yang datang samperin ya dalam jeda waktu beberapa lama. Tapi di kamu tuh ajaibnya, di tengah-tengah kamu terpuruk, di tengah-tengah kamu sedang di titik terendah, ada aja yang datang untuk menolong kamu gitu ya, dari arah mana aja. Dan justru yang nolongin kamu ini membawa kamu kembali naik drastis.
Dan ajaibnya pula ya, kamu itu kayak apa sih yang unik dari dirimu sehingga kayak orang tuh penasaran sama kamu. Orang-orang tuh selalu mikirin kamu, nungguin kamu, tanya-tanya kabarmu. Padahal banyak juga yang tidak suka sama kamu, sirik sama kamu, tapi kok mereka nggak mau putus informasi dari kamu gitu. Mau kamu baik, hidup kamu lagi gimana, kayak gimana, pokoknya mereka maunya tahu aja tentang kamu. Terutama orang-orang yang kepo nih, orang-orang yang sirik nih, ya. Tapi mereka kok nggak bisa apa-apa gitu, ya, gitu. Dan kamu tuh walaupun di titik terendah, kamu bisa menikmati, kamu bisa berbahagia, kamu masih bisa tersenyum, kamu masih bisa semangat menjalani hidup. Padahal sudah jelas-jelas kamu bangkrut total nih ya. Atau kamu lagi misalnya lagi di dalam rumah tangga, atau hubungan kamu lagi putus. Tapi pasangan kamu sendiri aja pun heran, kok kamu biasa-biasa aja? Kok gak terpengaruh sama karir kamu? Gak terpengaruh sama pekerjaan kamu? Makanya dia selalu penasaran. Pasangan kamu aja penasaran, apalagi orang lain ya, apalagi yang sirik gitu. Dan kamu, sesuatu yang ada di tangan kamu mengenai kepercayaan, keuangan, itu kalau kamu yang kelola pasti berhasil. Kayak murah rezeki ya, ini ada mentari pagi, ada makmur, subur, makmur, bahagia, ya. Dan memang karena kamu itu independen, karena kamu itu mandiri, kamu itu punya power, kamu punya kualitas, kamu punya value, kamu punya potensi, kamu punya bakat. Jadi gitu, kayak apapun yang ada dalam handle-nya kamu, dalam tangannya kamu sudah handle, ya, kamu sudah kelola, pasti aja berhasil, ya, pasti aja berhasil. Makanya kamu tuh selalu dicari-cari oleh orang-orang besar atau orang-orang yang punya keinginan untuk mempercayakan kamu untuk sesuatu hal yang penting gitu. Kenapa ya? Kenapa? Makanya orang-orang tuh sering heran sama kamu, kok dia itu apa sih kelebihan dia? Kok selalu dicari bos-bos gitu? Kok selalu dicari aja? Kok selalu ada aja tamu buat dia? Padahal kalau dilihat dari luar, kamu tuh orangnya biasa-biasa aja, nggak ada kelebihan apa-apa kalau orang lihat dari luar ya. Karena orang tidak tahu ke dalamnya kamu gimana. Orang cuma menilai kamu dari luar aja. Mungkin kamu penampilannya biasa aja, kamu gak pernah nunjukin bahwa kamu itu orang yang berkualitas, kamu gak pernah nunjukin itu, kamu gak sombong. Cuman kamu suka cuek aja gitu dengan keadaan. Kamu tuh tipenya cuek, gak harus gak sok-sok perfect gitu kan, gak ada. Kamu cuek banget. Mau orang menganggap kamu baik mau orang anggap kamu buruk orang menilai kamu atau enggak, itu urusan mereka, bukan urusan saya gitu. Jadi penampilan kamu juga apa adanya, ya gitu, tetap rapi. Tapi kalau orang melihat kamu tuh kayak mereka menganggap kamu tuh orang biasa aja gitu. Kadang yang memang gini, kamu tuh sengaja menampilkan yang enggak sesungguhnya dari diri kamu, kelebihan kamu, sehingga orang-orang tuh sering merasa heran, kenapa dia tuh kayak orang penting aja, dicari orang-orang penting malah. Padahal dia orang biasa aja, kok dicari orang-orang penting sih gitu. Herannya mereka tuh gitu. Dan herannya kamu, iya ya, kenapa ya saya dicari terus, kenapa ya saya diberikan kepercayaan, dan kenapa ya apa yang saya kelola, apa yang sudah saya handle selalu aja kok berhasil gitu. Kamu bisa diandalkan, sangat dipercaya. Cari lagi untuk keajaiban yang ada pada dirimu lagi adalah kamu itu mampu berbaur dalam segala aspek kehidupan. Kamu mampu membumi gitu ya.
Jadi bergaul di mana aja kamu berhasil bisa menguasai hati orang, bisa hubungannya tuh bisa berhasil dalam hubungan kerja, hubungan pertemanan, hubungan percintaan, semua tuh selalu aja kayak fine-fine aja gitu. Bahkan orang-orang yang sirik padamu pun kamu berhasil menghadapi mereka dengan cara yang cerdas. Makanya kayak ada batasan gitu ya, batasan. Orang-orang gak bisa semena-mena sama kamu, walaupun mereka memandang kamu sebelah mata beberapa ya, tetapi mereka gak bisa masuk jauh ke dalam hidupmu untuk menguasai kamu atau mengendalikan kamu, memprovokasi kamu, mendistrak kamu, gak bisa. Kamu sudah menguasai diri, kamu orang yang menguasai diri gitu. Kamu mampu menyesuaikan diri, kamu pandai beradaptasi, kamu pandai bersosialisasi gitu. Kamu mampu dan kamu cerdas menghadapi orang negatif. Makanya nggak kena tuh kalau orang-orang pingin niat nggak baik, ya nggak berhasil, nggak kesampaian gitu. Dan kamu itu orang yang fleksibel, ya, mampu menghilangkan diri sendiri di tengah-tengah kamu sedang punya masalah besar, sedang stres berat. Tapi kok dalam sekejap kamu bisa cepat insaf sadar bahwa ini nggak bisa saya biarkan lama-lama. Saya nggak bisa berlarut-larut dalam kegalauan, gelisah, galau merana. Apapun masalah itu, masalah percintaan ke, pekerjaan ke, keuangan ke, pokoknya saya tetap fleksibel. Kamu kayak menobatkan dirimu ya, kayak kamu menjuluki dirimu sebagai orang yang seimbang. Jadi ya itulah yang terjadi, pancaran auramu, perilakumu, tanggapanmu, penyikapanmu terhadap apapun yang terjadi itu semuanya fleksibel. Jadi apapun yang orang pikirkan tentang kamu tuh gak kena semua gitu. Mau rencana apa sama kamu tuh tetap gak kena, karena kamu tuh kayak bisa mendeteksi dan cepat menetralisir secara otomatis. Kepekaan kamu juga tinggi, tapi kamu langsung menetralisir gitu. Kamu mampu mengendalikan energi. Misalnya kalau kamu mendengar sesuatu yang bisa mendistrak kamu, memprovokasi kamu, atau bisa menjatuhkan kamu langsung respectnya kamu itu loh yang bikin, yang tadinya orang berniat ingin menyinggung kamu jadinya batal, jadinya nggak kesampaian, karena respect kamu itu ya, respect kamu tuh menghilangkan otak mereka sehingga mereka lupa dengan niat mereka tadi yang ingin menjatuhkan, ingin mengucilkan, ingin menyindir atau apa tuh, kayak mati di situ, nggak sampai energinya ke kamu, ya sudah langsung hancur itu, kayak niat mereka udah hancur duluan sebelum sampai ke energi kamu, sampai ke kayak di tubuh kita itu kan ada batasan ya. Batasan energi di lapisan terluar gitu ya, ada lingkaran-lingkaran lapisan lingkaran-lingkaran gitu. Jadi kalau kita mudah tersinggung, kita nggak mampu menghilangkan diri, ke kekuatan power kita, proteksi kita nggak kuat, itu tuh sindiran orang, ucapan orang tuh masuk, tembus lapisan demi lapisan hingga tembus ke dalam hati kita. Jadi dari luar gini ya, kan sekitar lapisan terluar dari energi kita itu sekitar, kalau saya lihat di sini dari menurut intuisi saya melihat itu sekitar 50 cm dari dada kita, dari samping kanan kita, dari samping kiri kita, dari belakang kita, sekitar 50 cm itu paling terluar itu ya, itu energi ya, itu lapisan terluar menurut saya ya, menurut penglihatan saya di sini, karena memang saya sedang melihat sesuatu gitu ya. Jadi baru sampai ke lapisan terluar langsung kembali ke mereka, jadi nggak kena gitu. Jadi nggak perlu repot-repot memasukkan, nggak perlu repot-repot
memasukkan energi negatif ke dalam sampai tembus ke hati saya, karena dari luar aja sudah hancur gitu, kayak kamu bilang gitu, kayak kayak saya merasakan energimu bilang gitu. Gak perlu repot-repot menyakiti saya, gak perlu repot-repot mendistrak saya, menyindir saya, karena baru sampai di lapisan terluar dari energi saya, kata-katamu sudah hancur sendiri oleh dirimu, atau sudah ternetralisir sehingga kamunya mungkin lupa ya. Dia orang yang mendistrak kamu ini ya, mereka akan lupa atau mereka berbalik arah. Gak jadi tujuannya ke kamu yang tadi pingin menjatuhkan, menghancurkan, memanipulasi, itu gak bisa. Ya, dan kamu itu ya, kayak kamu nggak pernah mati di satu kesempatan. Misalnya, oh kesempatan yang satu ini kalau saya nggak dapat, masih ada kesempatan kedua gitu. Karena apa? Pikiran kamu tuh kan punya dua, apa ya? Dari lambang Gemini aja ada dua muka. Itu melambangkan bahwa itu ada dua pikiran, dua pola pikir, gitu. Jadi kamu selalu bisa fleksibel karena kekuatan kamu itu. Ada dua kepribadian lah, ada dua pikiran lah, ada dua diri, ada dua jiwa, seperti ada dua jiwa gitu, ya kan? Jadi kalau strategi A, rencana A nggak berhasil, kamu tahu bahwa masih ada rencana B, dan selalu begitu, masih ada C, D, dan E, F. Makanya bagi kamu kesempatan itu nggak pernah mati. Kesempatan itu selalu ada. Tinggal kita yang mengejarnya aja. Tinggal kita yang nggak harus berhenti aja gitu. Jadi sulit menjatuhkan kamu, sulit untuk menyerang kamu, sulit untuk menguasai kamu, gitu. Bagi kamu mati satu tumbuh 1000. Itu ajaibnya ya, karena orang lain belum tentu bisa. Apalagi ya, seterpuruk apapun kamu, seterjebak apapun kamu, atau walaupun kamu dikelilingi orang-orang toksik atau lingkungan toksik, yang sangat toksik sekalipun, yang sangat berusaha untuk menghalang kamu atau mengunci kamu dari kemajuanmu atau kebahagiaanmu, ya, kamu mampu menggunakan insting kamu untuk keluar dari situasi tersebut. Jadi walaupun kamu berada di lingkungan toksik atau dikelilingi oleh semua orang toksik, kamu itu tidak merespek mereka sama sekali, tidak terdistrak oleh mereka sama sekali, apapun, mengenai hal apapun, kamu berdiri sendiri. Dan jalan keluar dari itu, walaupun mereka sudah mengurung kamu dengan magic sekalipun, kamu masih punya insting untuk keluar dari situ, melepaskan diri. Ya, jadi pasangan kamu tuh sering bingung sama kamu, ini orang kok susah sekali dikuasai gitu. Kadang dia pikir kamu tuh cuek lah, nggak peduli lah, ya, dia nggak cinta lah, ya. Teman-teman kamu tuh pikirnya kamu tuh sombong lah, kamu tuh kayak punya keajaiban, punya kekuatan, mungkin ada kamu punya leluhur lah. Padahal memang iya. Tapi sebenarnya kamu lebih ini sih, bukan hanya leluhur saja ya, tapi memang kamu sudah dari lahir ya, dari lahiriannya kamu, kayak kamu sudah punya kekuatan. Ada beberapa dari kalian tuh supranatural, mungkin dari turun temurun, dari leluhur juga ya, tapi ada beberapa dari kalian memang ditakdirkan begitu, punya kekuatan, punya satu power yang di luar nalar gitu, sudah otomatis di diri kamu sejak lahir. Jadi tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Kira-kira keajaiban yang akan datang padamu itu seperti apa? Saya lihat di sini ya, apa yang kamu tunggu ya akan berbuah, apa yang kamu tanam akan berbuah. Kamu mungkin sedang menunggu sesuatu, dan sesuatu yang mustahil untuk kamu capai. Kamu di sini nggak pede,
kamu gak percaya bahwa ini akan berhasil, atau sesuatu yang saya targetkan ini akan tercapai, atau saya bisa memiliki seseorang ini ya, dalam hal cinta ya, ternyata itu yang kamu gak percaya ternyata bisa kamu dapatkan nanti. Jika itu dalam karir, kamu akan mendapatkan posisi yang sesuai ekspektasi. Jika itu dalam keuangan, kamu akan menuai hasil. Dan jika itu dalam cinta, kamu akan, ya tapi ini tuh kayak hal-hal yang mustahil aja nih yang akan terjadi. Kamu udah ini gak percaya nih, kamu bilang masih jauh ini, gak mungkin, ini gak ada potensinya untuk berhasil. Tapi ya itu berhasil. Hal yang paling tidak kamu percaya, hal yang paling kamu tolak, kayak bukan tolak, kamu tunggu tapi kamu gak yakin aja gitu. Kalau itu terlalu luar biasa lah kalau kamu capai. Terus keajaiban yang akan datang padamu lagi adalah kamu semakin bisa, kamu semakin peka ya, kamu semakin peka, kamu semakin bisa melindungi diri, semakin bisa menghindari masalah. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah yang mau terjadi, kamu tuh sudah peka duluan, kamu sudah ngerasa duluan, dan kamu sudah bisa menghindari masalah itu. Misalnya kalau kamu punya hubungan sama seseorang, pasangan kamu, kalau ada sesuatu yang mau terjadi ya, kamu sudah tiba-tiba kamu berbalik badan gitu. Misalnya kalau dia ada selingkuh, dia ada sesuatu yang disembunyikan, kamu udah tahu duluan, udah rasakan energinya. Wah, bentar ini saya akan kecewa nih, karena ini kayak kalian janjian ya, terus dia bakal datang gak ya. Tiba-tiba ada energi yang masuk mengatakan bahwa tidak akan datang. Jadi kamu gak perlu menunggu gitu. Begitu juga dengan target-target kamu. Wah, ini belum waktunya nih, saya rasa nih kayaknya belum deh. Nah, karena yang ajaib itu yang datang itu tiba-tiba. Jadi tapi kamu bisa merasakan energinya bahwa dia belum akan datang. Nah gitu. Apapun itu ya, dalam hal karir, keuangan, ataupun percintaan. Dan juga saya lihat kamu akan lebih bisa mengambil keputusan. Keputusan ini kayak sulit ya. Misalnya kamu mau keluar dari satu tempat, tapi kamu merasa nggak mungkin saya bisa keluar dari sini karena saya belum siap gitu kan. Misalnya kamu belum siap ya, saya belum, pasti saya belum ada ini kan, saya belum punya persiapan, jadi kayaknya nggak akan deh, saya nggak bisa deh, saya belum bisa ngambil keputusan sekarang, saya belum bisa keluar sekarang, saya belum bisa pindah sekarang gitu. Tapi ternyata hal-hal yang meragukan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang tidak kamu yakin tadi, tiba-tiba aja nanti kamu kayak punya gerakan sendiri, secara tiba-tiba gitu ya. Udah nih, udah nggak bisa, pokoknya saya harus pindah, pokoknya saya harus keluar gitu, langsung ambil keputusan. Kamu nggak menganalisa lagi lama-lama, karena kepekaan kamu semakin tinggi, dan kamu bisa deteksi bahwa ini kalau udah nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi kamu sering mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kamu yang kemarinnya kamu nggak, sulit mendapatkan jawaban itu, kamu nunggunya lama, bahkan nanya ke sana sini minta pendapat. Sekarang tuh kayak petunjuk atau jawabannya tuh masuk langsung ke otak kamu, jadi kamu nggak bingung lagi ya gitu. Jadi jawaban tuh langsung tembus ke intuisi kamu, langsung dirimu langsung bereaksi ya, sigap gitu, langsung otomatis ke di diri kamu dari secara fisik ya. Kan kadang tuh ya kita udah siap tapi fisik kita belum siap, karena kita lagi lemas, kita lagi energi kita lagi nggak mood. Tapi ini semuanya mendukung, jadi kamu sudah siap menghadapi risiko apapun ketika kamu sudah mengambil keputusan ini. Jadi beriringan, bersamaan gitu. Saya sudah siap, dan energi saya secara fisik, secara lahir batin, secara jiwa, secara mental pun sudah siap untuk keluar dari situasi ini, keluar dari hubungan ini. Saya nggak mau bimbang lagi, saya nggak mau bingung lagi, saya nggak mau digantung lagi, saya nggak mau berada di antara dua pilihan lagi. Udah cut gitu. Dan kamu tidak segan-segan ya. Orang-orang akan merasa heran, kenapa ya dia membatasi diri, kenapa tiba-tiba dia memblokir kita, kenapa ya dia tiba-tiba menghilang gitu. Ya itu tadi, karena insting kamu sudah tinggi,
Ya, intuisi kamu sudah tajam, kamu tuh ketika bertanya langsung dapat jawaban. Jadi kamu ketika dulunya kamu berhadapan dengan orang toksik atau ada terhubung di media sosial dengan orang toksik, kamu tuh kayak bertanya-tanya, orang ini baiknya saya blokir atau enggak ya? Kayak akhirnya kegantung kan, karena kamu bimbang, karena kamu belum bisa mengambil keputusan, kayak kamu terlalu khawatir. Nah, setelah nanti datanglah keajaibannya, beberapa lama kemudian nanti, ya, beberapa saat waktu nanti kamu akan mendapatkan kepastian diri, ya, ketegasan diri. Jadi kamu udah bisa lah, oh selama ini saya sudah berhubungan dengan orang toksik, udahlah, sudah cukup. Dia sangat mendistrak saya, dia sangat mempengaruhi energi saya, dia sangat menguras energi saya. Karena ketika baca statusnya itu kayak mempengaruhi kamu, entah itu teman dekat atau teman lama atau teman biasa, kamu yang baru kamu kenal. Tapi kalau kamu ngerasa statusnya itu mempengaruhi energi kamu, maka kamu langsung gak segan-segan langsung mengkat komunikasi atau mengkat pertemanan, memblokir siapapun dia, walaupun sedekat apapun. Kalau kebanyakan status dia misalnya mempengaruhi kamu, kamu ngerasa risih membacanya karena mungkin kurang beradab, kurang elegan atau pecicilan gitu ya, kaleng-kaleng, aduh udah deh, nanti energinya keserap lagi ke saya, nanti saya malah setara lagi sama energi dia. Karena ya apa yang kita baca itu terkadang, makanya di Facebook itu kan biasanya, atau Instagram, ya Instagram sih jarang ya, tapi lebih banyak tuh di Facebook. Ketika orang pasang sesuatu status tentang masalah mereka, terkadang kita tuh kalau lagi bad mood atau kita lagi mood swing ya, kita lagi titik terendah atau kita lagi sensitif, padahal orang tuh tujuannya ke orang lain, tapi kita yang ngerasa gitu karena kepekaan kita tadi, ya, makanya kita sangat sensitif terhadap hal-hal negatif. Jadi kalau kamu udah ngerasa ini bisa mendistrak saya nih, ini ada potensi untuk, kalau saya ikuti orang ini terus, kalau saya tetap terhubung dengan orang ini terus, orangnya toksik, bisa-bisa saya terpengaruh dengan energi dia karena postingannya tuh selalu negatif. Kamu gak menunggu lama, langsung cut, ini udah gak bisa. Jadi kamu sudah saatnya kamu memilah-milah pertemanan, ya, memilah-milah, memisah-misahkan. Mana yang pantas saya baca, mana yang pantas saya ya itu saya lihat, mana yang pantas saya dengar, semuanya kamu blokir. Untuk hal-hal yang tidak berfaedah itu kamu sudah langsung blok dari diri kamu. Itu artinya kamu tidak mau fokus lagi ke hal-hal yang sia-sia atau menguras-nguras energi, mengacaukan pikiran, mempengaruhi, itu udah nggak mau. Karena kamu di sini tingkat sensitivitasmu semakin tinggi, kepekaanmu semakin tinggi. Jadi bisa saja kamu terdistrak oleh padahal itu bukan untuk kamu. Makanya kamu sudah bisa mengelola diri, lebih perketat lagi, membatasi diri dari hal-hal yang berpotensi untuk mempengaruhi energi kamu, fokus kamu. Seperti itu ya. Karena ini di bottom of the deck-nya memang kamu pingin fokus, kamu tidak mau diganggu, kamu pingin meningkatkan diri aja. Pokoknya ini tentang diri saya, hidup saya tentang diri saya. Gimana apa yang harus saya fokuskan sekarang adalah demi masa depan saya yang lebih baik. Jadi saya tidak mau terhubung dengan siapapun yang bakal menghalau fokus saya, mengganggu atau mengusik apapun yang saya baca, apapun yang saya lihat, ya. Bukan cuma orang-orang yang saya kenal atau pertemanan, bukan. Apapun yang kamu baca, kamu gak mau buang-buang waktu atau mengurus-ngurus energi, kecuali itu bermanfaat, kecuali itu mencerahkan dan mengasah otak, menambah ilmu. Kalau yang tidak terlalu penting untuk kamu baca, kamu lihat, ya, atau tidak bukan informasi yang terlalu penting, misalnya gosip, ini hanya hiburan. Kamu lebih fokus kepada hal-hal yang kamu butuh saja gitu, ya, yang kamu butuh saja, tidak yang membuat kamu terlena, tidak. Yang kamu butuh yang memajukan kamu, meningkatkan kamu, dan melihaikan dirimu, membuat kamu semakin di atas, bukan malah memperlambat kemajuan kamu. Itu enggak. Apapun yang kamu baca, apapun yang kamu dengar, ya, apapun hubunganmu, pokoknya
diriku ya diriku harus dalam kuasaku. Jadi proteksi kamu akan semakin tinggi di sini. Dan ajaibnya kamu kok bisa jadi seperti itu. Orang-orang akan heran, mungkin saudaramu, temanmu, orang-orang terdekatmu, pasanganmu juga kayak mulai segan sama kamu, mulai kayak takut aja gitu. Tiba-tiba kamu kok jadi gitu sih? Kayak orang mau mendekati kamu, walaupun pasangan kamu, orang terdekat kamu saja kok kayak kamu punya gimana ya? Kamu diam aja, kamu mengabaikan aja tuh. Orang-orang udah takut untuk maju, untuk bicara gitu. Terutama pasangan kamu juga, apalagi orang yang terdekat kamu. Kayak ya bukan kamu nggak bukannya kamu membatasi dari, cuman begini, kamu tetap peduli karena kamu peka, kamu tetap melakukan hal yang wajib. Tetapi untuk hal-hal yang menguras energi atau dramatis, yang menyanyiakan gitu, yang sia-sia, itu udah deh. Jadi orang pertama yang akan merasakan itu adalah orang-orang terdekat kamu. Kemudian orang-orang mungkin rekan kerja kamu, tetangga kamu, saudara kamu, itu ada yang beda nantinya. Keajaiban untukmu yang masih jomblo dalam percintaan ya, kita cari. Ajaibnya kamu akan dapat soulmate, kamu akan dapat seseorang yang memang jodohmu. Itu ajaibnya ya. Saya vibrasi sama kamu. Untuk kamu yang sudah berpacaran, menunggu komitmen, ini ajaibnya kok bisa sih berkomitmen, bahkan ke jenjang yang lebih serius alias pernikahan. Itu ajaib ya. Makanya tadi saya bilang, hal yang udah kamu putus asa, udah kamu nggak percaya, udah nggak kamu yakin gitu. Untuk kamu yang sudah menikah, saya lihat keajaiban yang akan datang yaitu mustahil untuk kalian kembali lagi, tapi akan kembali lagi, akan bersatu lagi, bahkan dalam pembaruan hubungan yang baru, new love, energi baru, yaitu energi yang mesra, energi yang harmonis, romantis ya. Dan kalian akan makin bebas mengekspresikan cinta kalian, menyatu gitu untuk selamanya. Kalau dalam hal keuangan, kita cari lagi detailnya keuangan. Tadi saya belum baca ya, tadi kan tentang karir dan hubungan sosial ya. Kita cari untuk keberuntungan kamu ya, keajaiban yang akan datang dalam hal berupa keberuntungan. Kira-kira apa ya? Akhirnya kamu bisa membeli kendaraan ya. Akhirnya kamu bisa masuk ke kehidupan baru. Kamu akan memulai hidup baru lagi, yaitu hidup yang dimulai dari nol, yaitu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi kamu sudah punya bekal untuk menghadapi hidup baru kamu itu. Jadi kamu akan happy aja, berjalan di atas kakimu sendiri. Ini, berbahagialah di kakimu sendiri. Jadi kamu berjalan tidak takut lagi dengan segala risiko, karena kamu udah punya bekal untuk melindungi diri atau membatasi diri. Jika saya ketemu sama jalan buntu, saya sudah tahu dari sini. Kayak ada karena kamu menggunakan insting naluri kamu dan intuisi kamu. Kamu mendengarkan gitu. Dan di sini dalam hal keuangan saya lihat kayak ada sesuatu yang tiba-tiba aja. Keuangan yang tiba-tiba aja muncul. Sebenarnya ini sudah lama ya, ingin datang ke kamu, keberuntungan itu. Tetapi kayak tertahan-tahan oleh energi mungkin kamu masih terbaur dengan energi toksik yang kemarin. Kamu masih ragu-ragu. Nah, ketika kamu sudah menghentikan keraguan itu dan kamu sudah berani mengambil keputusan, itu tuh semuanya tiba-tiba tumpah aja gitu. Yang tadinya tertahan itu tumpah aja di tangan kamu gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak air itu ya, ketampung di atas terpal gitu ya, di atas tenda gitu kan, tertampung kayak kolam di atas tenda ya. Tendanya kayak ada melengkung kan, tiba-tiba aja tuh kayak penuh, akhirnya talinya
putus dan dia tertumpah ke kamu sekaligus kamu basah kuyup gitu. Ngerti nggak? Nah ini ada Wheel of Fortune. Nah, saya nggak lihat tadi ya, ternyata pas saya pilih gini ternyata dapat tuh Wheel of Fortune. Kamu lihat nggak tadi? Ternyata itu tuh ini bottom of the deck-nya. Ternyata memang nasib kamu sudah berubah. Ya, keajaiban tuh datang sekaligus, beruntun, bertumpuk gitu, setumpuk keajaiban ini. Jadi roda keberuntungan sedang berpihak kepada kamu. Jadi apa-apa yang tadi udah numpuk ya tentang keberuntungan, yang rezeki lah, keberuntungan dalam hal karir lah, kesuksesan lah, itu tuh sudah numpuk sebenarnya. Cuma tertahan oleh kebingungan kamu, ketoksikan diri kamu terdistrak tadi ya. Makanya semua tuh kayak numpuk satu kaligus. Jadi nanti kayak ketumpah aja gitu, nanti kamu akan dapat keuangan lah, karir lah, ya, percintaan lah, taraf hidup, perubahan nasib, semua sekaligus tiba-tiba aja gitu. Nanti orang akan lihat ya, banyak yang akan kepo sama kamu, banyak yang akan datang sama kamu. Orang-orang yang tadi membatasi diri, nggak mengakui, itu semua akan datang mencari tahu tentang hidupmu. Saya lihat di sini semangat kamu akan berkobar-kobar, berapi-api, karena nggak nyangka aja kok bisa gitu. Ini kan ajaib, ini kan mustahil saya dapat gitu. Apapun yang sudah kamu targetkan lama, tapi di pertengahan tuh ada mandek gitu, karena situasi, kondisi, dan memang ya keadaannya memang begitu, belum waktunya. Tetapi ketika kamu mulai berani mengambil keputusan, kamu sudah mulai mendengarkan intuisi dan kamu mulai tegas sama diri, ya, berani mengambil resiko, kamu sudah mengepak ya, udah mempersiapkan bekal kamu untuk menghadapi risiko-risiko. Nah, dan kamu sudah tahu jalannya, jalurnya, kamu sudah bisa mengalir fleksibel. Nah, di situ tuh datanglah keberuntungan yang beruntun kepada kamu, menumpuk, setumpuk gitu ya, tumpah langsung mengguyur kamu dalam hal apapun. Jikalau yang sekarang kamu cari, yang kamu sangat rasa mustahil itu adalah perubahan nasib kehidupan, maka itulah yang akan terjadi. Ya, oke. Demikian pembacaan saya. Semoga ini resonate sama kamu. Semoga keajaiban itu akan datang padamu, karena di sini ada mentari pagi. Jadi ini tentang kemakmuran, rezeki, kesuksesan ya. Mentari pagi itu kan rezeki kan. Di saat pagi itu kan rezeki datang. Makanya itu nih, ini sesuai ya. Berbahagia di kakimu sendiri. Jadi kamu bisa berbahagia di kakimu sendiri. Kamu bisa hidup ya, hidup dengan powermu sendiri. Kan kamu punya kekuatan, kamu punya powernya. Kamu udah diberikan fasilitas ya untuk hidup ke depan dari keajaiban itu. Subur, makmur, dan bahagia ya. Jadi ada kesuburan rezeki, ada kemakmuran, berarti kayak bisnis kamu tuh kan, atau pekerjaan kamu itu ya beruntung banget, makmur lah ya, berkepanjangan gitu ya. Terus bahagia, kamu akan bahagia dengan seseorang yang kamu cintai, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada Gemini yang lain ya, atau zodiak apa aja. Kali aja mereka tuh punya pasangan sesama Gemini ya. Gitu, oke. Atau saudara kamu yang Gemini, siapa tahu dengan mendengarkan ini mereka juga mengafirmasi dan mereka juga bisa mencapai keajaiban ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bagikan, karena siapa tahu di orang yang kamu bagikan itu dia lagi depresi, dia lagi butuh konsultasi, dia lagi stres berat, dia lagi butuh curhat, dia lagi butuh menuangkan semua luapan emosinya, luapan amarahnya, atau pingin dicuci otaknya ya, pingin pencerahan lah ya, karena udah penat, udah penuh, udah ya gimana banget gitu ya. Nah, kalau kalian bagikan dan dia ternyata memang benar-benar sedang butuh pencerahan, berarti kalian telah menolong satu jiwa yang sedang terpuruk, dan itu adalah amal baik buatmu. Siapa tahu satu kali waktu kamu yang terpuruk, tiba-tiba ada yang datang menghibur kamu, tiba-tiba ada yang datang memberikan kamu masukan yang mencerahkan hidup kamu kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Gemini.